Aku nulis gimana Pak? Kalau ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dari ini mau refleksi. Sekarang semuanya berdiri. Saya mau mengecek kedisiplinan kalian. Berarti yang belum rapi dirapikan. Itu hitam kok Pak. Alhamdulillah rapi semua. 2 ya. Yang kedua, coba kalian tengok kanan kiri bawah. Masih adakah sampah yang ada di kelas di lantai? Kalau ada silahkan diambil, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Posisi masih rapi, bersih. Karena apa? Karena kaitannya dengan kebersihan sekolahan kita dipromosikan, ya diperkirakan, yaitu akan menjadi sekolah hadiri. Selain itu, kalau suasana bersih, lokasi bersih, kita akan belajar lebih sesuai dengan syariat Islam, yaitu apa? Toharoh itu bersuci. Kalau kita mau beribadah, kalau mau kita sholat, mau kita baca Al-Quran, kita disyaratkan apa? Harus bersih. Begitu juga mau belajar, kalau sudah bersih, toharohnya sudah apa? Sudah dipenuhi syaratnya. Baik, Pak Yudi mau refleksi yang ketiga, yaitu mau minta kesepakatan antara kita semua dalam proses belajar mengajar nanti agar kita lebih interaktif. Saya mau melakukan perjanjian dengan kalian. Bila mana Pak Yudi menjelaskan penjelasan saya, kalau ada anak yang main HP, tanpa sepengetahuan atau belum saya suruh main HP sendiri, apa konsensus kita, apa hukumannya kira-kira? Karena sendiri apa? Coba yang perempuan, kalau ketahuan melihat HP ketika belajar, apa? Yang laki-laki hukumannya kira-kira apa? Kalau kalian tidak memutuskan, berarti saya memutuskan wakil saya ya. Kalau ketahuan melihat HP ketika proses belajar mengajar, kalian harus menghafalkan 5 surat pendek. 5 surat pendek, terserah suratnya apa. Kalau hafalnya panjang malah bagus.
5 surat pendek. Atau kalau tidak mampu mengisi uang kas kelas 2.000. Nah, ini pokoknya hukumannya itu kalau tidak menghafal surat pendek 5 surat pendek yaitu mengisi kotak kas 2.000. Paham? Sekarang boleh duduk kembali. Langsung bunyikan HP daripada Baik anak-anak, untuk teman-teman kalian coba tengok kanan kiri, adakah bangku yang kosong? Ada yang kosong. Kali ini mau mengabsen dulu. Aditya, Aisyah Rani, Arya Rosa, Adi, Amun, Antika, suratnya ada izinnya. Ardiansa, Gagas, dan ibu mana gas? Hilang. Berarti kemarin kamu udah pakai dasi. Aku pakai izinnya sakit. Oh, tidak ada kenangan yang saya. Charles, sakit. Eli, Tinggi, Dimas, Imro'atul Hasanah, Esa, Fadila, Denita, Esa, Kansa, Lutfi, Lulu, Melia, Muhammad Adriansa, Nabil, Okta, Rafif, Resya, Rendika, Reza, Rian, Tasha, Uswatun Hasanah, Tera, Dinda, Widi, Ada. Ya benda digandeng nama aku. Meninggal. Dia suami. Saya mengingatkan lagi sebelum saya mulai yaitu bagi anak-anakku sesuatu yang rambutnya gondrong belum rapi untuk dirapikan, sama yang poni. Rata-rata poni ini kalau atas kuping sudah rapi tapi poni apalagi kalau dicat. Gigi
Simpul. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya kita bab kemarin kita membahas tentang iman ya, cabang-cabang iman. Nah, belum ke sini rukun iman yang kemarin. Nah ini orang muslim harus hafal ya. Rukun iman itu ada berapa? 6. Hah? 5. 6. Ada yang 6, ada yang 5. 6. Nah, Itu kan ini mereka. rukun ya, rukun iman. Rukun itu apa? Rukun apa? Bedanya rukun dengan syarat itu apa? Rukun itu Pak, tidak usah buka. Rukun ya, ini berarti rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika apa? Pelaksanaan. Rukun iman berarti sesuatu yang harus melekat pada yang harus dilakukan pada waktu iman. Rukun sholat itu niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah. Jadi kalau sholat tidak ada niat, tidak ada takbiratul ihram berarti tidak sah. Kalau rukun iman berarti kalau kita percaya, kalau kita mengaku muslim dan iman berarti kita harus apa? Selama kita jadi orang yang beriman maka harus kita lakukan. Beriman ada 6, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah, percaya kepada Allah itu harus tetap ada pada hati dan diri kita. Iman kepada malaikat, iman kepada Tuhan dan seterusnya. Kalau syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan, sebelum rukun. Syarat sah sholat, misalkan pakaian dan tempat harus suci, harus bersih, harus menutup aurat itu syarat sebelum pelaksanaan. Jadi itu bedanya syarat dengan rukun. Iman ada 6. Selama kita menjadi orang yang beriman maka kita harus ya iman kepada ke-6 itu harus ada pada diri kita sampai iman pada hari kiamat, hari akhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cabang-cabang iman. Lihat, kita nih ada di papan. Coba kalian baca sama-sama. Nomor 1, Mahabbatullah. 2, Qaul. 3, Roja. 4, Tawakal. Kalau kalian amati kata-kata yang ada di depan itu kan masih sedikit asing karena itu adalah dari bahasa Arab, yang dilatinkan. Mahabbatullah Arabnya kalau dilatinkan seperti ini, khauf itu seperti ini. Yang ketiga roja. Yang keempat tawakal.
yang keempat ini kita nggak asing ya. Tawakal. Nah, keempat inilah cabang daripada iman. Mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Siapa yang tahu dari definisi dari 1, 2, 3, 4 ini? Mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Yang tahu? Tangan. Ada? Kalau nggak ada, sebelum kesini Pak Yudi mau membentuk kalian kelompok. Kalau kelas ini 34 akan saya bentuk kelompok, yaitu jadikan 4 kelompok, berarti kurang lebih 8 ya, 8 akan bentuk kelompok ini. Kira ya, dari sini nanti berhitung ini mengekor. Nah, hitung mulai 1 sampai 8, dan sampai 8 kembali ke 1 lagi ya, mulai dari utara. Berhitung mulai 1, 2, 6, 4, 2, 6. Nah, ingat-ingat nomornya. Yang nomor 1 mendekat ke yang nomor 1 masing-masing. Yang nomor 2 mendekat, ya mendekat, tidak usah bangkunya, tidak usah dirubah, mendekat saja. Yang nomor 2 mendekat ke yang nomor 2. Yang nomor 3 mendekat gabung dengan yang ketiga. Silakan mulai mendekat ke nomornya masing-masing. Sambil membawa catatan. 1 di sini, 1. Nah, ini sudah satu deret, ini kelompok 1. Yang 2 mendekat ke kelompok 2. Ini kelompok 1 ke sini. 2, 3, 4, 5. Duduk, dari tempat duduk. Pokoknya mendekat. 5. Berapa? 6. 7. 8. Kalau sudah, silakan salah satu buku catatannya atau di
mengeluarkan lembaran. Ditulis anggota kelompoknya, pilih satu sebagai ketua kelompok. Ma. Terus apa kamu bicaranya cocok? Ini apa kelompok kita? Ya kelompok kowe nih kayaknya. Jadi aku deh loh Pan. Sadar Pan. Pan sadar. Semua tanya, ayo Sudah ditulis wakil atau ketua kelompoknya. Saya tuh presentasi, Kalau sudah, nah tugas kalian silakan mendiskusikan pertama kelompok 1 dan 2, yaitu kelompok 1 dan 2 tentang ini mahabbatullah. Apa definisi keterangan mahabbatullah atau cinta kepada Allah? anjir cabul. Berikut dalilnya baik dari Quran maupun hadis. Indra. Kelompok 1, 2 mahabbatullah. Terus kelompok 3, 4 ini tahu. Oh ya. Kelompok 5, 6 rojak. Kelompok 7, 8 awakal. Kalian buat resume sedikit tentang apa itu yang namanya keempat yang ada di papan. Dalilnya juga di green. Tawakal, kita mencari tawakal. Kita bertawakal. Woi. Rusuh. Jangan orang bisa kok jahat dong. Ya ada yang turun paling atas ketua. Kita. Oh, aku ya ketua. Bekut aku lah kalau kita jadi ketua. Kan ketua yang paling atas letaknya. Mak melanggun. Aku dia iso. Enggak, keras itu kok ayah mau ke sini. Enggak apa-apa lah, kamu kita jadi ketua. Kelompoknya ketua kelompoknya pilih yang di atas ya, maksudnya apa? Namanya di atas. Kamu